Selamat siang, nama saya Fania Melvina Luman Raja. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat penjelasan singkat mengenai vintage, yaitu untuk menjawab tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana peluang vintage pada saat pandemi COVID-19. Teknologi finansial atau yang dikenal dengan vintage adalah hasil kolaborasi antara teknologi dengan keuangan, yang tentunya akan mempermudah kita dalam melakukan beragam aktivitas finansial. Di saat pandemi COVID-19, peluang vintage sangat besar dan semakin terus berkembang, meskipun ada himbauan kepada masyarakat untuk melakukan program social distancing. Salah satu layanan vintage adalah pinjaman online. Pasalnya lewat layanan tersebut, masyarakat yang akan melakukan transaksi tidak perlu bertatap muka. Inilah yang menjadi keunikan tersendiri dari vintage. Tren bisnis berbasis digital memang kian prospektif dengan kebijakan bekerjanya di rumah. Namun penyedia pinjaman juga tak serta-merta mengguyurkan dana. Mereka juga lebih selektif dalam melakukan skema relaksasi kredit. Salah satu platform digital mendata kurang dari 5% usaha kecil menengah yang didanai oleh vintage yang terdampak COVID-19. Jadi mereka diberikan keringanan terhadap pembayaran utang untuk membantu UKM tersebut. Ketika kita melakukan transaksi pembayaran melalui ponsel, melakukan transfer uang melalui aplikasi, berarti kita adalah salah satu dari jutaan konsumen industri besar yang menggunakan layanan vintage. Hal ini memungkinkan transaksi online sangat melonjak tinggi. Jadi, teknologi vintage pada saat pandemi COVID-19 memberikan produk dan layanan keuangan yang sangat efisien. Sebagian besar peningkatan pembiayaan pada sektor produktif yang permintaannya meningkat. Hal tersebut sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang mengembangkan kegiatan usahanya dalam kondisi COVID-19. Industri vintage atau P2P lending mencatat turut terdampak oleh pandemi COVID-19, yaitu pada awal Maret 2020. Pada bulan tersebut, berdasarkan statistik Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, outstanding pinjaman vintage tercatat senilai 14,79 triliun rupiah, yaitu pertumbuhannya sekitar 12,4%, yang artinya jumlah akumulasi penyaluran pembiayaan vintage lending menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Setelah COVID-19, kira-kira di bidang apa vintage yang paling maju? Setelah pandemi COVID-19, bidang yang paling maju pada vintage yaitu pada bidang pembayaran atau gateway. Misalnya layanan kesehatan, perdagangan, dan pertanian tidak menjadi kewalahan dalam melakukan transaksi. Mereka hanya menggunakan layanan vintage. Karena layanan ini dapat memberikan pinjaman secara efisien dengan kualitas layanan terbaik. Pembayaran non-tunai menggunakan dompet elektronik mencatat pertumbuhan jumlah transaksi yang sangat tinggi, misalnya menggunakan kartu Cashlink. Penggunaan transaksi non-tunai dipastikan semakin melonjak. Hal ini dikarenakan semakin banyak masyarakat yang dihimbau pemerintah untuk melakukan program social distancing. Untuk kategori pembayaran, selain payment gateway, layanan vintage yang sekarang tumbuh pesat adalah dompet digital atau digital wallet. Vintage dompet digital memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang di aplikasi dan dapat digunakan sebagai transaksi pembayaran di merchant offline maupun online. Jadi, setelah pandemi COVID-19, layanan vintage sangat efisien untuk digunakan karena tidak perlu langsung bertatap muka dalam melakukan transaksi.
Oke, 2 pertanyaan telah saya jawab. Jika ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.